Lause, Lause Cynthia. Jangan denger. Ih. Toa. Lause Cynthia. Nggak kedengeran juga. Lause Cynthia. Hei, Kenapa Lause? aduh Lause, ini udah jam berapa? Kita udah harus siap-siap Lause. Oh iya, kita mau perayaan sekolah minggu ya? Betul. Oke, kita ayo. udah mau mulai. Siap-siap. Oke. Yes. Selamat pagi anak-anak semua. Saya Lause Cynthia. Saya Lause Willy. Kita hari ini sama-sama mau beribadah online tanggal 26 Juli 2020. Ya, Lause yakin sekali kalau sekarang semua anak-anak sekolah minggu sudah menyiapkan hati untuk beribadah. Jangan lupa bawa Alkitab. Dan kotak persembahan yang kalian sudah siapkan. Ya, kita mau mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Lause Cin, apa Yes. ya PowerPoint kita hari ini? PowerPoint kita hari ini adalah aku akan menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Oke. Ceritanya apa ya? Nanti ada dengar cerita di Lause yang cerita hari ini. Oke, nah mari teman-teman, adik-adik, anak-anak, aduh lengkap deh ya pokoknya Lause sebutin semuanya. Kita semua mau lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lause taruh dulu ya Alkitabnya. Yuk, kita mau berdoa. Lause belum lihat nih, masih belum tutup mata loh itu. Oke, yuk tutup mata ya, kita lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih, puji Tuhan. Hari ini kita senang sekali karena kita berjumpa di ibadah online pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa ada setia beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur dan bukalah hati kami, telinga kami, kiranya Roh Kudus yang menolong kami agar kami senantiasa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruhnya kegiatan hari ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yuk semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan lagu Ayo Ayo ke Sekolah Minggu. Oke. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. So healing,
kalau memuji Tuhan tuh sebaiknya kapan sih? Apakah seperti sekarang, pagi hari, minggu, ibadah? Memuji Tuhan itu setiap saat loh Cynthia, dan kapan aja. Yang penting kalau memuji Tuhan kita bersukacita. Nah, karena ada satu lagu yang mengingatkan kita dari terbit matahari sampai matahari terbenam, kita dapat memuji nama Tuhan. Yuk, kita menyanyi sama-sama. Lause Willy, loh kok seragamnya beda? Iya nih, hari ini Lause pinjem seragam anak Lause karena Lause ingat ini seragamnya tentang paduan suara. Siapa anak-anak sekolah minggu yang masih pelayanan paduan suara, ensemble seperti cerita Lause kita minggu lalu tentang kesetiaan dalam pelayanan. Iya, Lause emang kalau memberitakan tentang Tuhan Yesus bisa dengan nyanyi? Ya, kalau kita menyanyi itu juga sudah memberitahukan kasih Tuhan. Nah, juga bagaimana kita tetap bisa memuji nama Tuhan, kita tetap bisa melayani dan kita kasih tahu ke orang-orang siapa Tuhan kita. Oh, melalui pujian ya Lause? Betul. Oke. Nah, jadi kita akan nyanyikan satu lagu yang pasti semua anak-anak sudah bisa nyanyi Lause. Yes. Ya, gimana Lause pakai baju ini? Cocok ya? Ukuran size-nya pas lagi. Oke, kita mau nyanyi lagu Do, itulah dosamu. Oke. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do, do, itulah dosamu, re, mi, pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Willing, kita udah berteman berapa lama ya? Sepertinya sudah 20 tahun lebih Lause sejak Wah. anak Lause yang kedua lahir Iya, ya. oh ya, udah lama sekali ya. Iya, sudah lama kita berteman dan kita berteman itu di dalam Tuhan. Sama-sama bercerita tentang Tuhan Yesus karena Tuhan kita sama. Betul. Ya Lause, nggak berasa ya
kita begitu lama sudah melayani dalam Tuhan dengan sukacita, ya. Kita bersahabat dan kita senang melayani Tuhan. Betul. Teman-teman di sekolah minggu, apakah ada sahabat seperti Lause Cynthia dan Lause Willing nih? Ada dong pastinya. Pasti ya. Nah, ada satu lagu nih mengingatkan kita pada masa muda kita dulu nih. Seperti usia anak-anak sekolah minggu yang lagi nonton nih sekarang nih. Kita dulu bernyanyi satu lagu yang sungguh baik ya. Dan teman-teman dan bagaimana kita memberitahukan Tuhan Yesus itu kepada teman-teman. Ya. Kalau bisa sampai ke seluruh dunia ya, Betul. Kita mengajak teman-teman kita untuk percaya pada Tuhan. Iya, betul, supaya semua orang tahu bagaimana mengasihi dan mendukung di dalam doa. Yuk, kita nyanyi yuk. Kita belajar ya sama-sama ya. Lagu baru ya. Iya, kita nyanyi ya. Teman-teman, kita semua nyanyi sekali lagi dan kita mau coba resapi kata-katanya. Yuk. Ayo. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi nih dengan Lause Aban. Semua sehat kan? Dan semua sudah pada masuk sekolah nih. Jadi, Lause harapkan semuanya harus semangat untuk sekolah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ngapain? Kagak ada suaranya. Loh, itu maskernya loh. Aduh. Makasih Lause Cynthia. Aduh, maaf ya anak-anak, Lause Aban lupa. Lause lagi pakai masker. Tapi, apakah ada tadi yang dengar Lause Aban ngomong apa? Tidak kedengaran, Lause Aban ngomong apa? Sayang banget ya. Padahal tadi penting sekali yang mau Lause Aban ceritain. Tapi kalau diulang lagi, bingung harus mulai dari mana. Oh iya, baru ingat. Tadi Lause Aban mau cerita soal gosip. Gak baik Lause Aban, suka ngomong gosip. Tapi bener ya. Memang gak baik ngomong gosip dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Karena apa? Karena kita adalah anak Tuhan. Kalau begitu, Lause Aban mau cerita soal keluarga Lause. Nih fotonya. Nah, ini pada kenal kan? Ada Lause Lucy
Dan ada anak Lause Aban yang paling besar, Koko Ethan. Dan ada anak Lause yang kedua, Koko DJ. Dan juga ada Jojo, anak Lause yang ketiga. Lause mau cerita sekarang mengenai Jojo. Jojo pada waktu dia baru masuk sekolah pindahan ke Metodis, mungkin sekitar kelas 3 atau kelas 4 begitu. Kelas 3 atau kelas 2 seperti itu. Dia ke sekolah. Terus pada waktu itu Lause Aban itu adalah guru sekolah minggu dan sering juga diminta untuk pelayanan di chapel sekolahan. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Jojo anak Lause yang ketiga tadi? Dia setiap kali ketemu guru-guru di sekolah, satu hal yang selalu dia ngomongin seperti ini. Bapak, Ibu Guru, kenal nggak dengan papa saya? Anak-anak tahu, satu sekolah itu karena Lause Aban sering pelayanan di sana, cerita di sana, jadi guru-gurunya pada kenal Lause. Tapi mereka sengaja untuk godain si Jojo. Ada yang bilang, nggak kenal. Siapa papa kamu? Bapak guru nggak kenal? Ibu guru nggak kenal? Semua guru sengaja ngeledek Jojo seperti itu. Dan kalian tahu Jojo ngomong apa? Itu loh Bapak, Ibu guru, papa saya itu adalah Lause Aban yang sering cerita di sekolah minggu, yang jadi guru sekolah minggu, yang juga cerita di sekolah ketika ada acara chapel, dan juga sering bantu di retreat sekolah. Guru-guru semua bertanya, masa sih Jo? Iya, papa saya itu terkenal dan hebat ketika dia bercerita. Anak-anak, dari cerita Lause tadi, apa hal baik yang diceritakan oleh Jojo? Tentu saja, dia sangat bangga sama papanya. Semua hal yang baik dia ceritakan kepada semua orang mengenai papanya. Kalau perlu satu sekolah Metodis, dia akan cerita semua kepada semua orang mengenai papanya. Tujuannya sebenarnya apa? Karena dia merasa bangga punya papa seperti Lause Aban. Dia mau ceritain ke semua orang. Apakah kalian juga pernah cerita soal papa mama kalian kepada teman-teman kalian? Apakah kalian juga bangga sama papa mama kalian sehingga mau kasih tahu semua orang siapa papa dan mama kalian? Kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbangga bahwa kita punya Tuhan Yesus. Dan kita punya kewajiban untuk menceritakan kepada semua orang siapa Tuhan itu. Tema kita hari ini adalah I will tell others about Jesus. Saya akan menceritakan kepada semua orang tentang Yesus. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 22 dan 13 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka Alkitabnya bersama-sama. Yang di rumah ambil Alkitabnya dan kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Lause akan bacakan untuk kalian Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 22. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik.
karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kita lanjut di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ke 5. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 20 diceritakan bahwa Saulus dia memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Di mana dia memberitakannya? Dia memberitakannya di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak-anak tahu, sebelum Saulus dia menceritakan mengenai firman Tuhan dan menceritakan siapa Tuhan itu dalam hidup dia. Kalian tahu kejahatan apa yang dilakukan oleh Saulus? Betul, dia menyiksa, menangkap, bahkan kadang-kadang dia membunuh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka yang hidup. Karena Saulus tidak suka kepada orang-orang Kristen. Tetapi anak-anak ingat apa yang diterima oleh Saulus ketika dia sedang melakukan perjalanan ke Damsyik. Betul, Tuhan datang kepada Saulus dan membuat Saulus menjadi buta. Seandainya nih ya, seandainya kalau Tuhan kita itu jahat, Tuhan akan menyembuhkan Saulus gak? Tuhan gak akan menyembuhkan Saulus. Tuhan akan biarkan Saulus menjadi buta seumur hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan juga marah bahwa anak-anak Tuhan itu dihukum, disiksa, bahkan dibunuh oleh Saulus. Biar Saulus bertobat, biar Saulus merasakan bahwa akibat yang dilakukan oleh dia itu menyakiti hati Tuhan. Tapi apakah Tuhan kita seperti itu, anak-anak? Tentu tidak. Tuhan kita memiliki kasih yang sangat luar biasa. Dia menyembuhkan Saulus, mencelikkan mata Saulus. Dan di Alkitab tadi kita baca, setelah Tuhan menyembuhkan Saulus, Saulus berubah 180 derajat dari yang jahat, sangat jahat, sangat kejam, menjadi Saulus yang baik, taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan. Dan anak-anak tahu apa yang dilakukan oleh Saulus setelah dia bertobat, setelah dia disembuhkan. Dengan tidak takutnya, dia datang kepada orang-orang di rumah-rumah ibadat, di jalan semua. Dia ketemu orang, siapapun dia ketemu, dia akan cerita semuanya mengenai Tuhan Yesus di dalam kehidupan dia. Dan siapa Tuhan itu dan bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia takut gak? Dia takut. Takut bahwa dia suatu saat juga akan dihukum. Tapi apakah dia stop menceritakan tentang Tuhan itu dalam kehidupan dia? Enggak. Kita baca tadi di ayat yang ke-21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata,
Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ada ketakutan dalam hati Saulus? Ada. Tapi dengan ketakutannya, dia berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Saulus begitu bangganya kepada Tuhan karena dia sudah merasakan kasih karunia itu di dalam kehidupan dia. Di dalam pasal 13 dikatakan bahwa ketika Saulus pindah dari Damsyik ke Antiokhia, di sana mereka bertemu dengan Barnabas dan Simeon, dan juga bertemu dengan Lukius, dan bertemu dengan Menahem. Ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan, dan ketika mereka sedang berpuasa, turunlah Roh Kudus yang mengatakan demikian. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Setelah itu, Roh Kudus menyuruh Saulus dan Barnabas kemana? Roh Kudus menyuruh Barnabas dan Saulus pergi ke Pulau Siprus. Sampai di Pulau Siprus, ngapain lagi si Saulus dan Barnabas? Mereka tetap menceritakan firman Tuhan itu kepada semua orang. Kita baca di ayat yang kelima. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan di sana ada Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Firman Tuhan dikatakan bahwa Saulus yang jahat berubah menjadi baik. Dia yang takut berubah menjadi berani. Dia yang gentar menjadi memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Dia yang penjahat, membunuh, menyiksa, menganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, berubah menjadi anak murid Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan itu. Bagaimana dengan anak-anak? Tuhan kita sudah begitu baik kepada kita. Bahkan Tuhan kita mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua berkat yang kita terima dari Tuhan, baik itu orang tua yang diberikan oleh Tuhan, makanan yang kita terima, sekolah, setiap hari kita bisa sekolah, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu dari Tuhan. Dan apa yang kita berikan untuk Tuhan? Mungkin nih, gak tahu tapi ya, mungkin aja ada yang sekolah minggunya malas-malesan. Ketika berdoa, malas-malesan. Ketika bangun tidur, lupa berdoa. Ketika malam, lupa berdoa. Baca renungan, lupa juga. Ketika mau makan, gak mau berdoa lah. Apalagi kalau lagi ke mall, lagi di food court. Kenapa gak mau berdoa? Malu dilihatin orang. Dan lain sebagainya. Kita mau jadi seperti apa? Kita mau jadi seperti Saulus yang harus disentil oleh Tuhan dulu, dari jahat menjadi baik, atau kita mempersiapkan hati kita untuk menceritakan kepada semua orang siapa Tuhan itu. Tadi ketika bernyanyi, anak-anak ada dengar satu lagu yang mengatakan bahwa Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Hal ini yang harus kita tahu, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan menyayangi kita. Sehingga sudah seharusnya
kita menceritakan mengenai Tuhan itu kepada semua orang. Tadi Lause Cynthia dengan Lause Huiling juga ngomong, apakah menceritakan mengenai firman Tuhan itu harus seperti Saulus di dalam Alkitab? Pergi ke Siprus lah, pergi ke Antioquia lah, atau harus pergi ke Damsik lah? Enggak. Tadi Lause Cynthia dengan Lause Huiling cerita apa? Di dalam MC dia ngomong apa? Bahwa dengan ikut paduan suara pun, dengan bernyanyi pun, anak-anak sudah bisa menceritakan mengenai siapa Tuhan itu di dalam kehidupan anak-anak. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak mau menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Takut nggak? Gentar nggak? Malu nggak? Semua juga merasa seperti itu. Ketika Lause Aban harus berdiri di sini, rekaman, cerita kepada kalian semua, takut nggak Lause Aban? Takut. Gentar nggak? Gentar. Setiap kali mau rekaman, Lause Aban pasti apa? Mules perutnya. Ketakutan itu ada. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Bangga kepada Tuhan bukan hanya kita menceritakan mengenai Tuhan itu kepada orang lain. Tapi ingat, menceritakan Tuhan kepada orang lain itu adalah apa? Perintah di dalam Alkitab. Kita buka Alkitab kita untuk ayat hafalan pada hari ini dari Markus 16 ayat 15. Lalu tunggu anak-anak buka Alkitabnya dari Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu saya bacain untuk kalian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini? Pergilah ke seluruh dunia. Seperti yang Lause katakan tadi apa? Itu adalah perintah. Ini ya anak-anak. Kalau kita bangga kepada Tuhan kita, dan kita sebagai anak-anaknya bangga kepada Bapa kita, Tuhan kita, apapun juga yang Tuhan perintahkan kepada kita, harus kita lakukan. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di pertama sekalinya kita baca apa? Lalu ia berkata kepada mereka. Anak-anak tahu ia itu siapa? Betul. Ia itu adalah Tuhan. Jadi kalau Lause bacain untuk kalian ini seperti ini nih kira-kira. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan memerintahkan Lause Aban. Lause Aban diperintah untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada kalian melalui rekaman online seperti ini, melalui ibadah sekolah minggu seperti ini. Apakah perintah ini hanya untuk Lause Aban untuk menceritakan mengenai firman Tuhan? Enggak. Perintah ini juga untuk kalian semua. Kenapa? Karena dikatakan di dalam ayat hafalan kita hari ini, diceritakan mengenai apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa makhluk itu? Kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya tugas Lause Aban untuk menceritakan firman Tuhan itu. Tapi pertanyaannya adalah, jangan sampai nanti kalian ngomong sama papa mama kalian. Papa mama disuruh oleh Lause Aban. Lause Aban disuruh oleh Tuhan. Ngapain? Disuruh ke Singapura. Ngapain? Disuruh ke Korea. Ngapain? Disuruh cerita firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sana. Apakah seperti itu? Ingat nggak tadi Lause Huiling dan Lause Cynthia ketika pimpin pujian mengatakan apa?
pelayanan itu, cerita tentang Tuhan itu tidak harus seperti Saulus yang pergi ke Damsyik, ke Antioquia, dan ke Siprus. Melalui pelayanan sekolah minggu pun, melalui pelayanan padus pun, kalian sudah bisa menceritakan siapa Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jadi ingat, ayat hafalan kita mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan itu adalah perintah dari Tuhan. Kepada siapa? Kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Cerita awal Lause tadi mengenai Jojo, dikatakan bahwa Jojo begitu bangga sama Lause Aban sebagai papanya. Anak-anak tahu, apapun juga yang Lause Aban minta untuk Jojo lakukan, Jojo pasti akan kerjakan. Bagaimana dengan kalian setelah mendengar firman Tuhan ini? Jangan ada yang merasa dirinya, Lause Aban saya nggak bisa, saya nggak mampu. Lause Aban saya takut. Lause Aban saya nggak berani. Tadi Lause bilang apa? Menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang. Bisa dengan cara apapun juga. Melalui perbuatan kalian, melalui tingkah laku kalian, melalui kata-kata kalian yang keluar dari mulut kalian. Apakah itu kata-kata yang baik atau kata-kata yang jahat? Apakah itu gosip atau kata-kata yang berkat yang menjadi kekuatan bagi semua orang? Kita ulangi sekali lagi ayat hafalan kita pada hari ini. Bersama-sama kita berkata, kita membaca dari Markus 16 ayat 15. 3, 2, 1. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, tolong kami seperti Saulus yang Engkau perintahkan untuk menceritakan mengenai Engkau ya Tuhan kepada semua orang ya Tuhan. Biarlah juga Engkau menaruh di dalam hati kami ya Tuhan perintah tersebut untuk kami dapat menceritakan juga mengenai Engkau ya Tuhan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Kepada mbah kami, kepada mungkin teman-teman kami yang lain juga yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan. Sehingga kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar juga didengar oleh orang-orang lain. Dan ajari kami juga Tuhan untuk kami dapat mendoakan orang-orang lain ya Tuhan. Supaya mereka juga dapat membuka hati mereka untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau sayang kepada kami ya Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, untuk ayat hafalan juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Nah, kita mau mengingatkan juga agar kita mempraktekkan apa yang tadi Lause sudah ceritakan ya melalui firman Tuhan. Agar teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita bisa tahu siapa Tuhan Yesus kita. Ya, betul sekali. Dan sekarang saatnya kita akan persembahan Lause. Nah, sebelum kita persembahan, kalian mau lihat nggak hasil karya teman-teman kita yang membuat kotak persembahan yang bagus-bagus loh. Nih.
Yuk, kita sekarang mau melakukan persembahan ya. Siapkan uang persembahan dan kotak persembahan kalian, dan kita akan menyanyikan satu lagu mengikuti Yesus keputusanku. Yuk, sekarang kita mau doa persembahan. Anak-anak semua tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Ajarilah kami Tuhan, tidak hanya memberikan persembahan dalam material, tapi kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Langsung healing, anak-anak sudah tahu belum ya, gereja kita mau merayakan ulang tahun ke-52 di bulan September. Dan nggak usah khawatir, walaupun kita di rumah, kita bisa ikut perlombaan secara jarak jauh. Mau tahu nggak lomba apa saja? Nih, baca ya. Oke, nah kita juga ada satu momen penting. Ya, Lose mau ngucapin selamat dulu untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah naik kelas dan sudah mulai sekolah, mungkin sekarang online ya Lose ya. Betul. Semuanya sekarang sekolah online dari rumah. Nah, di sekolah minggu juga kita ada naik kelas. Iya. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu yang Lause kelasnya sebelumnya, misalnya Lause Huiling dan Lause Catherine, masih tetap. Jadi kita yang naik kelas bersama dengan Lausenya. Jadi tidak ada perubahan. Berarti bukan tidak naik kelas, tetap naik kelas, cuman Lausenya tetap. Betul. Oke. Ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Ya. Dan kita akan doa mengakhiri ibadah ya Lause Betul. ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang terakhir ini, ibadah online. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kondisi dan semangat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.